Minus, Bu. Minus ya. Nah, makanya ini tandanya plus tapi dia digeser ke arah positif gitu ya. Nah, yang membedakan tuh apa? Yang membedakan tuh adalah karena ada minus di sini. Minusnya ini nempel di N-nya. Nah, ini pengecualian ya, asalnya dari sini tadi sebenarnya. Minus N, minus 2 gitu. Jadinya dia digeser ke kanan. Nah, jadi kalau misalnya ada minus yang nempel di N, ya, ada yang minus yang artinya dia ini di depannya N, gitu. Yang selanjutnya di sini tuh, konsep atau pemahaman shifting yang awal kita tahu itu tidak berlaku, gitu. Jadi, kalau misalnya dapat yang seperti ini, maka kalau di sini plus, maka dia digesernya ke arah positif. Kalau dia minus, maka digesernya ke arah negatif. Kalau di depan N ini ada minus. Tapi kalau nggak ada ya seperti biasa gitu ya. Jadi ini tolong diingat yang seperti ini gitu ya. Jadi jangan bingung dan kebalik-balik nantinya. Oke. Terus selanjutnya. Ini kemudian ada time scaling. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu ada scaling amplitude ya. Nah, kalau sekarang ada scaling waktu. Jadi yang di scaling itu adalah waktunya. Nah, di sini ada istilah upsampling ya. Nah, ini mungkin sebenarnya hanya kemiripan istilah aja dengan proses sampling yang sudah kita pelajari di ADC itu ya. Karena waktu digital converter gitu. Hanya kemiripan istilah aja, tapi nggak ada sangkut pautnya dengan proses sampling gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita punya XN-nya seperti ini gitu ya, sinyalnya. Nah, kemudian kita upsampling. Upsampling-nya itu dengan Fn sama dengan N kecil per N besar. Ya, N kecil per N besar, maka Yn sama dengan fungsi Fn-nya ini masuk ke Xn-nya ya. Fungsi Fn yang tidak lain adalah N kecil per N besar itu masuk ke Xn. Kemudian masuk ke Xn itu masuk ke mana? Masuk ke sini tadi gitu ya. Yang N kecil per N besarnya ini. Nah, ini artinya gimana? Artinya adalah Yn ya. Jadi nanti hasil dari upsampling-nya itu adalah Yn ya. Hasil dari time scaling-nya itu adalah Yn. Itu akan bernilai X N kecil per N besar untuk N dari 0 plus minus N besar plus minus 2N dan seterusnya. Dan akan bernilai 0 untuk lainnya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini adalah XN per 2. Berarti N besarnya berapa ini? N besarnya adalah 2. 2, Bu. Nah, sekarang kita mau cari Y0. Kan kita sebenarnya ya, ini kan contoh ya. Sebenarnya kan kita nggak tahu. Ini kita nggak tahu nih. Kita mau menggambarkan sinyal ini tuh hasilnya gimana. Nah, kita mau cari Y0. Y0 berarti diperoleh dari mana Y0? Kita punya Xn, kita punya N kecil per N besar. Nol bagi 2 bukan, Bu? Kita masukkan si 2-nya, 0 dan 2-nya ini ke sini gitu ya. Karena kita kan mau cari Y0. Ya udah kita pakai fungsi yang ini, Yn. Dan yang main di sini adalah waktu. Di sini akan menyatakan waktu nanti ya, waktu ke N-nya gitu ya. Walaupun N-nya nanti jadi N kecil per N besar. Nah, jadi di sini betul ya, kita masukin 0-nya. Jadi X 0 per 2. X0 per 2 adalah X0. Ya. Jadi X0 kalau kita lihat di sini X0 adalah nilainya 0. Maka
tambahin di Y0 pun akan bernilai 0 gitu ya. Akan bernilai 0. Nah, kemudian yang Y1 misalnya, kalau Y1 sama ya, kita masukkan juga. Jadinya X1 per 2. X1 per 2 berapa nilainya? X setengah. Artinya nilai X di N sama dengan setengah. Nilai XN ini ya, ini menyatakan nilai XN di N sama dengan setengah. Berapa? Misalnya nih, walaupun di sini, ya ini udah ketulis ya di sini ya, gambar. 2N enggak, Bu? Hah? Berapa? Oh, 2N. Kan ini kita mau kan yang akan kita cari itu nilai ininya loh, nilai apa? Nilai amplitudenya. Jadi nggak akan ada N lagi karena N-nya udah masuk ke sini kan. 0,5, Bu. Iya. Betul, setengah. Jadi nilai XN di N sama dengan setengah. Berapa? 0 ya, Bu. 0. Kenapa 0, Rizaldo? Karena dari Karena X0 itu 0, X1 itu 0. Jadi X setengah ini itu walaupun saya kurang kedengeran ya suaranya, cuman asumsi jawaban kamu Karena sama dengan jawaban saya. dari X0 itu 0, X1 itu 0. Jadi di tengah-tengah X1 dan X0 itu ya 0, Bu. Sini nggak ada ya nilainya. Karena di sinyal diskrit hanya ada nilainya di N bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kalau yang real, yang pecah-pecahan itu nggak ada. Gitu ya. Nah, jadi yaitu X nilai XN di N sama dengan setengah adalah 0. Maka di sini 0. Nah, kalau misalnya Y berapa? Y2, ya ini udah kelihatan Y2 berarti adalah X2 per 2 kan. X2 per 2 adalah 1. X1-nya adalah 1. Ya. Jadi nilainya di sini 1. Yang ini. Ngambil dari sini. Dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti kalau ini digambar-gambarkan seterusnya ya seperti ini, kita lihat bahwa amplitudenya ini, sinyalnya itu makin renggang, ya, makin jarang, makin jauh jaraknya antara sinyal ke N yang satu dan N yang lain gitu, makin jarang ya ini ya selisihnya. Ini karena ini tadi N-nya sama dengan 2, N besarnya ini sama dengan 2. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kebalikan, misalnya N besarnya setengah ya, jadinya X2N. Kalau X2N berarti nanti jadi lebih rapat, gitu ya, lebih rapat sinyalnya. Oke, ini untuk yang time scaling, untuk upsampling, ya. Untuk yang downsampling ini, kalau tadi upsampling ya, ini perhatikan kalau upsampling tadi adalah Fn-nya itu adalah N kecil per N besar, ya. Kalau downsampling, carinya adalah M kali N, M besar kali N kecil. Nah, untuk mencari YN-nya itu adalah MN-nya ini dimasukin ke XN. Sama ya, sama kayak tadi cara kerjanya, prinsip kerjanya. Kita misalnya mau langsung aja ya cari Y1. Y1 berarti X berapa? M kali N. Di sini M-nya 2 ya, dikali N-nya 1. Berarti X2. X2 adalah 2. 2 itu X, nilai XN di N sama dengan 2 itu adalah 2. Kalau misalnya berapa ya? Y3. Biar kelihatan bedanya. Y3 berarti X berapa ini?
M besarnya? M besarnya berapa? 2, Bu. 2 kali 3. Jadi X 6. X6 di sini berapa? 0. Ya. X6 ini udah baru Y3 aja udah sampai sini, X6 0. Berarti kalau ini ke sana 0, ya udah ini seterusnya bakalan 0 ke sana gitu ya. Jadi lebih rapat gitu ya. Jadi malah ada yang hilang gitu, sinyalnya malah ada yang hilang. Seperti itu. Oke. Ini untuk yang time scaling ya, down sampling. Lalu ya ini masih sama ya dengan yang tadi. Nah, ini sekarang ke contoh soal. Ya, contoh soalnya di sini diketahui suatu sinyal diskrit didefinisikan sebagai xn ya, di mana nilai xn-nya itu akan bernilai minus n untuk n dari minus 2 sampai minus 1 dan akan bernilai n minus 1 untuk n dari 0 sampai 3. Di luar itu xn nilainya 0 ya, xn nilainya 0. Pertama diminta gambarkan xn. Jadi kalau digambarin ya udah kita masukin nilai n-nya ini ke sini gitu ya, ke fungsi ini. Didapatnya jadi seperti ini ya. Ini kalau ada suara-suara tambahan harap dimaklumi ya. Kalau suaranya masuk. Oke, jadi ini dimasukin ya nilainya. Untuk n dari minus 2 sampai minus 1, ini nilainya adalah minus n. Berarti minus 2, nilainya adalah 2, minus 1 nilainya 1. Ya. Kemudian untuk n dari 0 sampai 3, nilainya adalah n minus 1. Ya. Jadi untuk n sama dengan 0, nilainya 0 minus 1. Berarti di sini minus 1. Kemudian untuk N1 berarti 0, 1 kurang 1. Ya, untuk N sama dengan 2 berarti 1. N sama dengan 3 berarti 2. Ya, 3 kurang 1, 2 di sini. Kemudian sisanya semuanya 0, N lainnya. Ya, ini menggambarkan. Ini saya harap yang kayak gini-gini nggak ada yang salah ya. Ini udah paling mudah ini. Kalau ada soal kayak gini di UTS ini udah paling gampang. Saya jangan sampai ada yang salah lagi yang kayak gini-gini. Ya. Terus selanjutnya yang B itu kita diminta menggambarkan operasi sinyal. Operasi sinyalnya ini ya. Operasi sinyalnya adalah X minus N minus 2. Nah, kalau misalnya kalian takut keliru nih, gambarin kayak gini takut keliru gitu ya. Karena ini kan sebenarnya nggak pure minus 2 ya. Ini nggak pure minus 2. Jadi kalau misalkan takut keliru itu bisa kalian buat lebih detail penulisannya. Jadi ya seperti ini. Ya. Jadi X minus, jadi minus yang pokoknya idealnya kita itu kita itu menggambarkan, menuliskan n-nya itu tuh positif ya, n-nya itu positif. Jadi gimana caranya kayak minusnya itu dikeluarin sebenarnya kayak gitu. Ya, jadi minusnya ini dikeluarin ya, jadi ada kurung di sini dikeluarin. Karena minusnya dikeluarin berarti di sini harusnya plus ya kan. Ya, biar jadi nanti kayak gini, X minus N minus 2. Nah, setelah itu kita kerjakan. Nah, anomali lagi ya, pengecualian untuk operasi sinyal seperti ini gitu ya. Kalau misalnya kita operasi matematika biasanya hitung-hitungan angka gitu ya, perkalian, pembagian segala macam gitu, tapi angka pasti yang kita kerjain dulu itu adalah yang di dalam kurung, ya kan? Itu yang paling duluan kita kerjain. Ya. Nah,
beda anomali untuk operasi sinyal ya. Terlepas mau kurungnya ada di mana, mau kurungnya ada berapa, yang dikerjain duluan itu yang paling depan. Yang dieksekusi duluan itu yang paling depan. Nah, jadi walaupun penulisannya udah seperti ini gitu ya, yang kita kerjain dulu itu adalah pencerminan. Ya, ini minus ini pencerminan ya. Pencerminan. Kemudian setelah dilakukan pencerminan baru digeser ke kiri dua satuan. Digeser ke kiri 2 satuan. Nah, ini ya diperhatikan karena sudah ada kurung di sini. Jadi minusnya itu enggak langsung nempel, saya bahasanya gitu ya. Jadi minusnya itu enggak langsung nempel ke N ya. Jadinya operasi yang ini berlaku ke shifting yang awal yang kita tahu. Ya. Bu, mau nanya, Bu. Kalau yang nggak dirubah tapi pakai ini yang delay itu bisa nggak, Bu? Nggak dirubah, Geser maksudnya ke pakai kiri. ini. Iya, pakai yang time delay ya tadi, Bu. Apa? Iya, pakai time delay tadi, Bu. Nggak dirubah jadi Dirubah. Ini kan coba dilihat. Time delay, time scaling, mana tadi? Ini. Time delay. Kalau sebenarnya sama aja, cuman masalahnya kita tuh yang di contoh soal tadi kita trikinya itu punya minus di depannya. Di depan N itu ada minus. Kalau yang ini nggak ada minus kan? Ya, yang ini sih, yang ini nih ada minusnya. Tapi ya kalau kayak gini cara perhitungan artinya. Sebenarnya bisa juga nanti di contoh soal ya. Yang ini kalian bisa dengan cara perhitungan bisa juga kayak gitu. Cuman yang ini menggunakan cara grafis operasi sinyal. Gitu. Oke, baik, Bu. Ya, kita selesaiin dulu yang ini ya. Kita selesaikan dulu yang ini. Nah, jadi karena ini minusnya itu udah nggak langsung nempel gitu ya, tidak langsung sebelahan dengan N, maka N plus 2-nya ini pergeserannya berlaku seperti shifting yang awal gitu ya. Saya cuma ya terserah kalian mau langsung dari sini boleh, mau diginiin juga nggak apa-apa gitu. Cuman saya mau ngejelasin bedanya supaya kalian tuh nggak kebalik-balik gitu ya. Nah, berarti ini geser ke kiri 2 satuan gitu ya. Jadi ini yang gambar ini adalah hasil pencerminannya dulu yang ini ya, cerminan XN, hasil pencerminannya seperti ini. Nah, kemudian dari hasil ini digeser ke kiri ya, ke kiri 2 satuan. Geser kiri 2 satuan. Jadi yang 2 berarti di N2 ini jadi nanti ada di N0 ini gitu. Seperti itu. Itu ya. Jadi kalau mau langsung dari sini ngerjain juga boleh ya, minus N. Jadi dicerminin minus N, habis itu digeser ke kiri. Ya, langsung ini digeser ke kiri 2 kalau pakai yang ini. Kiri 2 gitu ya. Cuman kadang yang seperti ini nih membantu kalau ini sinyalnya tuh banyak. Nanti ada X minus N minus 2, nanti ntar di sebelahnya tuh ada apa lagi. Kalau kayak gitu kadang lebih membantu pakai yang seperti ini. Cuman ya di senyamannya kalian aja pakai yang mana. Cuman harus paham bedanya. Nah, ini secara grafis ya, cara operasi sinyal. Nah, cara perhitungan itu ya kita masukin nilai N-nya. Kita masukin nilai N-nya. Jadi tadi ya kita mau cari YN sama dengan X minus N minus 2. Nah, berarti kita harus cari nilai YN-nya di setiap N. Ya, di setiap N. Di N sama dengan minus 5 dimasukin ke sini. Berarti X plus 5 minus 2 jadi X3. Terus N sama dengan minus 4, N sama dengan minus 3, dan seterusnya. Nah, ya seperti ini ya, membantu juga ya, bisa juga dilakukan seperti ini. Cuman
yang tricky-nya di sini, yang bukan tricky ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah kalian harus memastikan ya, dengan ini kan kalian nyoba-nyoba ya, masukin nilai n-nya ini berapa gitu ya. Kalau misalnya ini sinyal xn-nya itu kan ini kayaknya yang ada nilainya dari -2 sampai 3 ya. Ya. Kalian harus bisa memastikan bahwa gini ya. Kalian harus tahu bahwa hasil YN-nya itu kan nanti tidak terbatas hanya -2, 3 aja. Bisa lebih lebar dari itu. Kayak ini -5 ini ada nilainya 2. Padahal dia di awalnya di sini nggak ada kan -5. Gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan cara perhitungan, kalian harus memastikan dengan semua nilai yang kalian masukkan ini itu sudah menghimpun semuanya, kayak gitu. Ya kan? Karena kita ini kan nggak tahu ini pergeserannya jadi seberapa jauh, gitu kan. Ternyata ini pergeserannya sampai ke -5, gitu. Itu sih yang harus diperhatikan ya, kalau misalnya pakai cara perhitungan. Tapi saya harapannya sih kalian bisa dua-duanya ya, jangan bertumpu salah satu. Nanti kalau misalnya di soal ditentukan suruh pakai cara grafis, ya udah, tuh kan bingung. Jadi harus bisa dua-duanya. Mungkin kalau di soal gitu di ujian tidak disebutkan, boleh pilih salah satu gitu. Mungkin grafis nanti yang perhitungan itu buat apa sih? Buat mastiin jawabannya bener apa enggak, kayak gitu. Bisa. Ya. Nah, mungkin itu ya untuk yang C. Silakan dipelajari sama contoh-contoh soal yang lain, ini banyak ya. Coba kalian kerjakan sendiri dulu ya, nanti kalau misalnya udah mentok baru dilihat solusinya gimana. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ini untuk operasi sinyal ya, pengenalan sinyal diskrit. Nanti minggu depan itu kita bahas sistemnya, sistem waktu diskrit. Kalau bahas sistem itu nggak jauh-jauh dari sistem LTI ya, kalau kita pengolahan sinyal linear time invariant ya, silakan nanti dibaca dulu. Terus kayaknya akan ada latihan ya untuk yang minggu ini sama minggu kemarin, tapi nanti jelasnya saya umumin aja di WA ya, kalau sudah ada di GCR. Baik, tidak ada pertanyaan, cukup ya. Absen jangan lupa ya, absen ya. Absennya absennya sentral yang semester genap. Untuk materi itu sudah ada ya di GCR keseluruhan sampai pertemuan 16